Assalamualaikum Bu Nur. Waalaikumsalam. Jelas kah suara ulun Bu Nur di sana? Nggih, jelas Sampean jelas aja. ya? Nggih, jelas. Nggih. Alhamdulillah. Jadi linknya Assalamualaikum nanti minta Pak. nomor Pak. Pun? Jadi linknya nanti minta sama Bapak Suparto Pak. Yang kelompok 1 nggih ulun kirim Nggih. nanti ya Bapak Ibu ya. Nggih. Tadi salah Terima kasih Bapak. Nggih, nggih. Silakan. Ya Bu Nur, bisa kita mulai ya. Nggih, bisa Pak. Silakan. Apa nih kita nih kondisinya siang, pagi, sore, Siang. santai-santai. Siang lah. Siang kayak ini aja sesuaikan waktunya. Oh lah ya. Assalamualaikum Bu Nur, apa kabar? Waalaikumsalam. Kabar baik Pak. Alhamdulillah Bu Nur, terima kasih Bu Nur telah dapat datang pada hari ini untuk kita melakukan coaching ya Bu, tentang permasalahan yang terjadi di sekolah, khususnya di kelas Bu Nur. Jadi kita bisa saling ini Bu ya, saling memberikan solusi yang terbaik. Jadi semuanya nanti Bu Nur akan berbagi, dan saya sebagai coach itu siap jadi pendengar yang baik dan bijaksana untuk mendengarkan apa yang Bu Nur keluhkan, rasakan. Silakan Bu Nur paparkan permasalahan yang terjadi selama ini di kelas Bu Nur. Silakan Bu Nur. Iya. Terima kasih Pak atas kesempatannya untuk berbagi sama Bapak. Memang Pak ada sedikit permasalahan yang terjadi di kelas saya. Ini Pak, saya itu kan punya murid 16 orang. Nah, jadi dari ke-16 orang itu satunya anak ABK. Nah, satunya lagi ini ada seperti apa ya? Seperti dibilang kelainan, bukan kelainan sih Pak. Cuma agak berbeda dengan teman-temannya. Nah, jadi kalau yang untuk anak ABK ini kan tidak ada masalah karena ada sudah guru pendampingnya. Nah, kemudian anak yang satu ini Pak, kalau dia itu sudah merajuk, misalnya ada yang tidak sesuai dengan hatinya, tidak sesuai dengan apa yang diinginkannya, dia bisa berjam-jam bahkan seharian berdiam diri saja, tidak ngomong apa-apa, tidak melakukan apapun, diam aja seharian, bisa tahan sampai seharian dia tidak ngomong. Terus ya, kejadian yang terakhir itu Pak, kemarin dia sampai ngamuk-ngamuk di kampung orang. Nah, gara-garanya ini Pak, dia main pas jam istirahat kedua, terus karena tidak sesuai dengan kehendak hatinya, dia merajuk Pak. Tidak sesuai dengan kehendak hatinya, merajuk, diam di kelas, tidak ngomong apa-apa, tidak melakukan apa-apa. Terus saat jam pulang sekolah, kan disuruh pulang sekolah, anak-anak semua sudah pulang sekolah, dia diam aja, disuruh keluar, tidak mau keluar. Kemudian kita paksa disuruh, sampai penjaga sekolahnya itu nyuruh, ya sudah kamu pulang aja, itu ibumu sudah nunggu di rumah. Akhirnya mau dia pulang, cuma sepatunya ditinggalnya di dalam kelas, tasnya ditinggal di dalam kelas. Terus dia ngamuk-ngamuk ke kampung orang, gak pulang dia ke rumah Pak, ngamuk di kampung orang. Jadi kemarin sempat orang tua murid itu nelpon saya Pak, nelpon saya, Bu gimana ini Bu,
namanya si Latif Pak. Si anak yang ngamuk ini namanya Latif. Ini si Latif ngamuk-ngamuk di kampung kami, gimana nih Bu? Oh ya, nanti saya teleponkan orang tuanya, suruh orang tuanya jemput dia. Belum telepon orang tuanya, belum ceritakan kalau anaknya ngamuk-ngamuk di kampung orang, dan saya suruh orang tuanya untuk menjemputnya. Nah, yang jadi permasalahan ini Pak, saya itu bingung mengatasi hal-hal yang seperti ini tuh gimana ya Pak? Mengatasi anak yang apa ya dikatakan emosinya itu tidak stabil, emosinya bisa meledak-ledak. Nah, itu yang saya bingungkan. Jadi ini Bu Nur ya, saya sangat sangat tertarik nih dengan murid yang lumayan minim ya di kelas Bu Nur nih 16 orang, tapi ada 2 orang anak yang menonjol, tapi menonjolnya ini dalam artian adalah menonjol dalam perlu penanganan khusus ya. Kita tangani, satunya ABK, satunya anak yang itu tadi dibilang Bu Nur adalah emosinya yang tidak stabil ya, benar sekali. Jadi Bu Nur, kita dalam pertemuan ini kita harus punya planning atau rencana-rencana yang harus kita berikan jalan keluar agar solusi yang Bu Nur hadapi ini bisa kita pecahkan ya Bu Nur ya, khususnya Bu Nur sebagai wali kelas itu dapat merencanakan apa sih agenda kita dalam pertemuan secara kita dalam proses coaching ini untuk bisa menemukan jalan keluarnya yang terbaik. Jadi apa ya sebenarnya tujuan saya sebagai wali kelas, agar anak-anak di kelas ini bisa terayomi semuanya. Tujuan saya sebagai wali kelas ini di kelas ini adalah apa gitu, agar terayomi semuanya kebutuhan anak-anak, dalam artian kebutuhan anak normal dan 2 orang yang tanda kutip ini perlu penanganan khusus ya, boleh dibilang begitu. Jadi Bu Nur, apa tujuannya dan siapa orang-orang yang Bu Nur libatkan untuk menangani anak ini? Apakah Bu Nur sudah punya rencana dan tujuan tadi yang saya bilang tadi? Bagaimana Bu Nur? Kalau tujuan untuk anak ini kan saya maunya anak ini bisa mengikuti seluruh pembelajaran itu dengan pembelajaran itu dengan ibarat kata tuh seperti anak normal Pak, seperti anak normal, emosinya itu bisa dikendalikan. Nah, saya ingin dia tuh seperti itu, di akhirnya dia bisa seperti anak-anak yang lain, bisa mengendalikan emosi Pak, bisa mengendalikan emosi, bisa mengikuti pembelajaran itu dengan menyenangkan, dengan hati yang riang. Nah, saya pengennya seperti itu ya, tujuannya itu. Jadi Bu Nur, itu tujuan yang ingin Bu Nur raih ya, yang ingin dicapai adalah seperti itu ya. Oke. Jadi di sini itu adalah untuk Bu Nur nanti bisa lakukan di kelas. Ini ada sedikit masukan aja Bu Nur, bukannya apa ya. Apakah Bu Nur sudah menerapkan beberapa metode pembelajaran seperti pembelajaran berdiferensiasi dan juga
pembelajaran KSE, keterampilan sosial emosional yang bisa Bu Nur implementasikan saat-saat di kelas dengan kebersamaan Bu Nur dengan mereka. Apakah sudah ada Bu Nur lakukan? Kalau untuk pembelajaran berdiferensiasi sudah saya lakukan. Kemudian lagi kalau untuk yang kompetensi sosial emosionalnya kemarin sudah pernah saya lakukan, cuma kebetulan si anak ini tidak hadir Pak pada saat itu. Oh, gitu. Jadi si anak sama sekali belum mencoba dalam pembelajaran yang KSE Pak. Oh iya. Benar. Berarti sudah pernah ini ya Bu Nur, sudah pernah diaplikasikan di kelas ya? Nah, karena Ya, anaknya kalau tidak pembelajaran, hadir, ya. iya. Jadi bisa saja nanti setelah dia ada bisa lagi diulang gitu di kelas ya Bu Nur. Iya. Iya. Jadi terus yang saya lihat di sini Bu Nur, fakta-fakta terjadi pada anak yang ini yang sangat ini ya, anaknya suka meledak emosinya ini, saya perhatikan itu fakta di lapangan menunjukkan bahwa dia ini perlu ini Bu Nur, perlu perlu ada diberikan ruang atau kesempatan untuk dia diperhatikan secara khusus. Bukan berarti kita tidak memperhatikan anak-anak yang normal lain, tapi kita beri perhatian yang membuat dia lebih lebih merasa disayang sama gurunya. Mungkin dia tidak ini Bu, di rumahnya tidak memperoleh kesempatan untuk disayang, mungkin orang tuanya sibuk, kita tidak tahu. Nah, jadi Bu Nur nanti bisa memberikan sesuatu yang membuat dia merasa nyaman, kayak seperti anak sendiri gitu di kelas. Apakah Bu Nur sudah ada melakukan treatment tersebut kepada anak Bu Nur yang emosinya yang tidak stabil ini? Apakah Bu Nur pernah melakukan hal demikian? Kalau untuk pemberian perhatian lebih kepada si anak belum sih Pak. Belum, karena selama ini kan saya cuma memperlakukan semua anakku sama. Jadi untuk anak yang ini belum saya coba lagi untuk memberikan perhatian lebih. Mungkin bisa nanti ya Pak, saya temenin saat dia mengerjakan tugas, saat dia melakukan tugas di kelas. Jadi kayaknya perlu saya berikan perhatian lebih kepada si anak tadi ya Pak. Ya betul sekali. Jadi tidak ini Bu Nur, maksud saya tuh tidak Bu Nur itu khususnya tuh dia aja, enggak. Semuanya itu diayomi juga anak-anak. Semuanya kita sayangin juga. Tapi dia itu dalam tanda kutip dia itu lebih lebih condong ke dia. Nanti kita sama anak yang lain juga tidak enak. Kok kenapa dia aja ibu yang perhatiin, saya tidak ya. Nah jadi itu salah satu triknya Bu Nur. Jadi agar dia merasa segan, aku malu, Bu Nur sayang sama aku nggak mau melakukan sesuatu yang tidak baik di kelas misalnya. Nah itu menjadi teladan buat dia, karena Bu Nur sudah menyayangi dia mungkin lebih dari orang tuanya karena orang tuanya sibuk gitu. Terus Bu Nur, kemungkinan apa yang bisa Bu Nur ambil dari murid yang demikian Bu Nur? Apa sih yang bisa Bu Nur ambil pembelajaran atau peluang apa yang Bu Nur bisa tarik dari peristiwa atau masalah ini Bu Nur? Mungkin di sini Pak lah, kita khususnya saya akhirnya jadi sadar ternyata pembelajaran sosial emosional itu kepada anak itu benar-benar penting dilakukan. Ya, betul benar. Penting dilakukan saat pembelajaran kita di kelas. Kemudian benar lagi pemberian perhatian kita kepada semua anak itu. Nah, itu perlu juga.
pemberian berlebih, mungkin dia bisa juga kurang kasih sayang di rumah Pak, mungkin itu. Nah jadi di sini yang bisa diambil itu adalah pembelajaran sosial emosional itu penting sekali dilakukan sehari-hari dalam proses pembelajaran kita di kelas, itu perlu sekali diterapkan. Betul sekali Bu Nor. Pembelajaran sosial emosional itu sebenarnya guru sudah melakukan itu, cuman kita tidak tahu, oh ini pembelajaran sosial emosional ya yang saya lakukan. Nah ini pentingnya kita belajar terus Bu Nor. Bagaimana Bu Nor? Bagaimanakah Bu Nor pernah membicarakan sama orang tuanya tentang kondisi kejiwaan anak ini sama orang tuanya? Apakah dia di rumah juga seperti demikian atau bagaimana? Apakah Bu Nur sudah pernah memanggil orang tuanya? Ya, alhamdulillah Pak, ulun saya sudah pernah melakukan pemanggilan dengan orang tuanya. Saya ceritakan apa yang terjadi, kronologisnya yang terjadi, dan orang tuanya juga bilang bahwa di rumah dia juga seperti itu Pak. Oh iya. Ya, orang tuanya bilang dia seperti itu. Kalau dia sudah merajut bisa diam seharian, tapi nanti kata orang tuanya biarkan aja, gak usah dihiraukan, nanti juga emosinya akan stabil sendiri. Itu kata orang tuanya kemarin Pak. Oh berarti orang tuanya seperti menyerah ya Bu Nur ya? Iya. Iya. Setengah menyerah kayaknya orang tuanya. Jadi guru ini dilimpahkan Iya. masalah. Iya. Karena dia mungkin karena sama guru kan orang tua beranggapan gini Bu Nur. Katanya, oh anakku kalau di rumah kalau sama aku dia nggak menurut, kalau aku suruh ini, kalau sama gurunya menurut ya. Nah berarti punya asumsi demikian orang tua banyak Bu Nur seperti itu, termasuk saudara saya itu kayak gitu asumsinya, kalau sama gurunya dia menurut banget nih, disuruh apa aja mau katanya. Nah berarti orang tua tuh berasumsinya demikian Bu Nur, sampai demikian. Terus Bu Nur, hambatan-hambatan apa dan gangguan yang selama ini Bu Nur alami dalam meraih tujuan, menjangkau tujuan sekarang yang Nur lakukan ini untuk supaya anak ini lebih baik gitu, banyak nggak kendalanya Bu Nur? Ya, mungkin Pak salah satunya adalah gangguan yang saya hadapi ini dukungan dari orang tua. Nah itu tadi. Ini kan seolah-olah orang tuanya membenarkan. Ini kan seolah-olah orang tuanya membenarkan perbuatan si anak, kelakuan si anak yang emosinya tidak stabil, kan seolah-olah membenarkan ini. Nah itu, jadi hambatan yang saya hadapi untuk sementara ini terletak di orang tua si anak. Oh iya. Berarti orang tua tidak ini Bu Nur ya, tidak tidak proaktif gitu untuk anaknya, dia tidak proaktif, dia kayaknya dia menyerahkan sama Bu Nur nih 100%. Terus Bu Nur, apakah solusi yang Bu Nur sekarang mau jalani atau Bu Nur mau cari agar masalah ini menjadi lebih baik gitu, lebih nyaman untuk anak-anak, tidak mengganggu pembelajaran gitu? Mungkin saya akan coba berbicara ya Pak pada si anak dari hati ke hati, dulu bicara dengan anak. Mungkin dia ada masalah apa di rumah, masalah dengan kawan di sekolah. Nah bicara dari hati ke hati dulu, itu yang pertama. Kemudian selanjutnya mungkin nanti saya akan panggil lagi orang tuanya Pak. Nah saya konsultasikan lagi dengan orang tuanya. Kemarin kan sudah, yang pertama sudah. Nah mungkin bisa lagi dibicarakan, kita bicarakan lagi dengan orang tuanya, gimana kita cari sama-sama solusinya. Baik Bu Nur, baik. Terus Bu Nur, untuk rencana Bu Nur dalam mencapai tujuan apa sih? Adakah prioritas utama yang Bu Nur lakukan? Prioritas apa saja?
Kalau prioritasnya untuk sementara kan khususnya fokusnya kepada si anak itu dulu, anak yang bermasalah itu dulu. Kalau yang si anak bermasalah tadi sudah bisa terselesaikan, insya Allah anak-anak yang lain itu nggak jadi masalah, Pak. Mantap Bu Nur, ya mantap sekali. Jadi kita ini Bu Nur ya, prioritas anak dulu, rencana tujuannya itu kita prioritaskan anak dulu ya. Jadi anak Ya, ini anak dulu yang kita bermasalah aja dulu. benahi ya. Kita benahi dia itu dulu. Ya ini memang ini anunya sumbatannya di sini. Jadi Iya. agar anak-anak yang lain tidak terkena nih. Iya, Kita betul. lagi. Terus Bu Nur, bagaimana mengenai jangka waktu Bu Nur untuk permasalahan ini? Apakah Bu Nur sudah punya planning jangka waktu? Misalnya sekian harus kelar masalah saya ini dalam 1 bulan misalnya, atau gimana Bu Nur? Iya, iya, iya. Kalau saya itu prinsip saya, Pak, lebih cepat lebih baik. Nah, Bagus saya Bu Nur, mantap. ya lebih cepat lebih baik, soalnya kalau semakin cepat kita selesaikan masalahnya, maka akan berimbas kepada kita juga Berimbas, kan. ya benar, Ya, imbasnya benar, kepada benar. kita juga kan. Jadi ulun merencanakan kalau bisa di awal minggu depan. Ini kan sudah hari Selasa. Nah, mungkin Ya. bisa dilakukan di hari Senin, itu paling lambat sudah di hari Senin depan. Nah, Betul Bu Nur, lebih cepat lebih Iya. baik. Iya, iya. Terus Bu Nur, bagaimana apa ukuran Bu Nur untuk ukuran Bu Nur dalam mengetahui keberhasilan Bu Nur itu? Dalam Ya. mengetahui keberhasilan rencana Bu Nur ini, rencana aksi Bu Nur yang lakukan ini, bagaimana Bu Nur mengetahui di mana letak keberhasilannya gitu? saya pikir gini, Pak, kalau si anak itu sudah mengikuti pembelajaran dengan tenang, emosinya sudah bisa terkontrol, Stabil, ya. ya sudah stabil, berarti kan rencana hal-hal atau tindakan yang sudah saya lakukan itu bisa dikatakan berhasil, Pak. Mantap, gitu. Betul Bu Nur. Terus Bu Nur lanjut antisipasi bagaimana Bu Nur bagaimana cara Bu Nur untuk mengantisipasi gangguan yang mungkin nanti suatu saat bisa timbul lagi dari anak ini atau dari yang lain mungkin, bagaimana Bu Nur mengantisipasi cara-cara Bu Nur sendiri gitu? Misalnya ada gangguan lagi seperti ini, mungkin kita itu bisa bicarakan lagi, Pak. Bisa kita panggil muridnya, murid yang bermasalah, bicara ya itu tadi, bicara dari hati ke hati dengan si anak murid, kita memberikan perlakuan yang lebih lagi, Pak. Kita memberikan Alhamdulillah. perhatian lebih ya kepada si anak. Jadi anak itu nggak dibiarkan, kalau kata guru ya sudah, itu kan bukan anakku. Nah, kita nggak bisa yang seperti itu, Pak. Kita nggak bisa seperti itu. Kayaknya kita harus bisa memperlakukan anak murid itu seperti anak kita sendiri. Ya, Bu Nur, betul sekali. Terus Bu Nur, siapa saja yang Bu Nur nanti akan libatkan dalam masalah ini agar anak ini menjadi mempunyai nilai-nilai positif dalam dirinya, tidak lagi ngamuk, tidak lagi mengganggu teman. Siapa saja nanti rencana Bu Nur untuk menggandeng orang-orang yang Bu Nur anggap bisa untuk dikomunikasikan masalah ini, apakah Bu Nur dengan orang tua saja atau bagaimana menurut Bu Nur? Siapa saja orang-orangnya akan Bu? Kalau saya pasti itu menggandeng orang tuanya dulu, Pak. Itu yang pertama. Benar. Jadi orang tuanya itu harus tahu dulu apa saja atau kronologis kejadian-kejadian apa yang menimpa anaknya di sekolah. Kemudian selanjutnya saya akan melibatkan kepala sekolah, Pak, selaku pimpinan. Jadi pimpinan itu harus tahu kondisi apapun yang terjadi di dalam kelas kita, supaya kepala sekolah itu tidak menyalahkan gurunya. Nah, jadi kalau seandainya terjadi sesuatu hal
yang di luar kehendak kita. Jadi kan kepala sekolah, orang tua pun tidak menyalahkan kita sebagai guru. Jadi harus ada koordinasi antara saya sebagai guru kelasnya, kemudian orang tuanya, dan juga kepala sekolah sebagai pimpinan kita. Nah, mungkin itu Pak, nanti yang akan terlibat dalam Baik Bu Nur. Ya. Oke. Bagus sekali Bu Nur punya rencana yang luar biasa ini, melibatkan peran-peran orang tua, masyarakat ini sangat luar biasa agar anak itu merasa dirinya tuh diperhatikan masih sama orang tua. Orang tuaku masih perhatian sama aku, masyarakat juga tidak masih peduli gitu. Terus Bu Nur, apa komitmen Bu Nur terhadap rencana aksi Bu Nur nanti? Komitmen apa nanti yang akan Bu Nur lakukan gitu? Yaitu tadi Pak, komitmennya saya akan mencoba konsultasi, kan berkonsultasi dengan orang tua, konsultasi dengan kepala sekolah untuk menciptakan pembelajaran yang bisa diikuti oleh anak tadi secara menyenangkan. Jadi si anak mengikuti pembelajaran itu nanti emosinya sudah stabil, tidak ngamuk-ngamuk. Nah itu saya akan coba melakukan hal-hal yang menyenangkan, pembelajaran yang menyenangkan. Pembelajaran yang menyenangkan, yang penuh dengan kebermaknaan ya Bu Nur tentunya. Bermaknaan. Jadi anak-anak merasa mereka terakomodir kebutuhan anak semuanya, tidak lagi mereka merasa Bu Nur ya, bahwa perannya sekarang sebagai subjek ya, anak-anak bukan lagi objek. Jadi Bu Nur, untuk siapa dan apa yang dapat membantu Bu Nur dalam menjaga komitmen yang Bu Nur sudah lakukan tadi dari awal sampai tahap ini, itu siapa saja supaya komitmen ini bisa berdiri tegak gitu, tidak ada yang bisa mengganggu gitu. Siapa saja Bu Nur? Yang pertama kan khususnya diri si anak tadi Pak, diri si anak tadi yang harus berkomitmen bagaimana cara dia menstabilkan emosinya. Kemudian yang kedua kan orang tuanya. Jadi orang tua di rumah juga perlu untuk menanamkan kepada si anak bagaimana mengendalikan emosi, pembelajaran emosinya gimana di rumah. Nah, kemudian kita sebagai guru juga harus bisa memberikan pembelajaran sosial emosional di kelas, penerapannya bagaimana di kelas. Nah, kemudian lagi kan kita perlu juga berkoordinasi dengan kepala sekolah. Nah, Bu Nur, itu adalah orang-orang siapa saja yang membantu menjaga komitmen yang Bu Nur telah lakukan ya di kelas khususnya dan di sekolah pada umumnya. Nah, Bu Nur, terus bagaimana tindak lanjut Bu Nur setelah sesi kita coaching ini? Setelah kita coaching ini, bagaimana itu yang Bu Nur untuk kedepannya tindak lanjutnya supaya ini dapat berjalan selaras dengan apa yang Bu Nur impikan. Ya. Terima kasih Bu. Kalau saya setelah kita coaching ini tindak lanjutnya langsung aja Pak, kita imbaskan, langsung aja kita imbaskan tanpa harus lama-lama menunggu. Ya. Iya, tanpa harus lama-lama menunggu, langsung saja setelah hari ini kan kita coaching. Nah, langsung saja kita praktekkan. Nanti kita panggil si anak, kita panggil orang tua. Langsung saja. Jadi ini Bu Nur ya, Bu Nur maunya masalah ini cepat
ini ya Iya, kelar. cepat Jadi terselesaikan. Bunor langsung Iya, melakukan aksi nyata langsung iya, benar. bahwa ini harus segera kita bangun tindak lanjut yang kuat fondasinya agar anak merasa dihargai, orang tuanya juga merasa segan sama Bu Nur nanti, karena Bu Nur perannya di sini sebagai guru sudah sangat peduli anak, peduli sama orang tua dan ramah kepada anak. Oke, Bu Nur, ini adalah sesi coaching kita yang sangat luar biasa pada siang hari ini. Terima kasih Bu Nur atas kedatangannya pada siang hari ini. Saya mengucapkan semoga apa yang terjadi, permasalahan yang terjadi di kelas Bu Nur bisa segera teratasi. Itu saja Bu Nur dari saya. Ya, terima kasih Bapak sudah mendengarkan unek-unek saya. Saya akhirnya agak lega juga setelah saya di coaching oleh Bapak. Terima kasih sekali lagi Pak. Ya, sama-sama Bu Nur, terima kasih juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Giliran Pian lagi Pak. Biar Pak Sukatno sudah 30 menit. Nah, kelawasan Pian tadi. Iya. Ya, hanya 15 menit aja. Masa Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Mul. Apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bu Nur baik, sampean juga ya. Ya. Pak Mul, kira-kira ini ada yang pengen disampaikan atau diobrolkan dengan saya hari ini? Iya Bu Nur, saya sebenarnya ada masalah tentang anak-anak juga nih Bu Nur di kelas. Kita sebagai guru ini tidak lepas Bu Nur dari permasalahan anak, orang tua. Ini pasti selalu bersinggungan Bu Nur. Ini kita di kelas ini, kelas saya 2D ya Bu Nur ya, kelas SD kelas bawah ini sangat rentan sekali dengan hal-hal yang negatif. Anak ini adalah suka mencontoh Bu Nur. Ini buktinya ada teman sekelasnya laporan sama saya, ada satu anak Bu Nur yang bagi saya miris sekali mendengarnya. Kan usianya masih sangat tidak masuk akal kalau kayak gitu, masih kecil sudah bisa melontarkan kata-kata jorok, terus kata anak-anak sekarang Bu Nur yang lagi viral itu toksik ya, kata-kata toksik, racun, kata anak-anak. Saya juga bingung apa kata-kata racun, kata-kata yang tidak beradab, tidak sopan santun, yang tidak sepantasnya dilontarkan seorang anak. Jadi ada anak Bu Nur lapor sama saya, Pak, si A Pak bilang ini Pak, bilang Pak Q, bilang bangsat, bilang ini Pak, bilang menyebut ini Pak, punya cewek Pak, punya alat reproduksi cewek, alat reproduksi. Astagfirullahaladzim, kata saya. Kapan nak dia menyebutnya? Itu Pak, kalau habis istirahat Bapak nggak ada di kelas, dia Pak bilangin kayak gitu sama saya. Teman-teman juga ada yang dengar. Nanti Bapak panggil ya, kata saya. Nah, terus kata saya, nak, nanti kalau dia bilang lagi ya, nanti dia tolong dia nanti. Terus Pak, tolong nanti, kata saya, anak itu suruh masuk ke ruangan Bapak ya, nanti di kantor belakang. Jadi supaya yang lain ndak ikut tahu ya dulu masalahnya. Iya Pak, katanya. Ya ini Bu Nur permasalahan yang sedang saya hadapi di sekolah Bu Nur. Iya. Jadi kira-kira Pak, hambatan apa? Ini kan pasti Pian ada tujuannya apa yang pengen Pian capai Pak? Oh gini Bu Nur, tujuan saya pengen
agar anak ini tidak lagi mengucapkan kata-kata toksik gitu Bu Nur yang tidak pantas, karena dia masih sekolah dasar yang harusnya dia lebih kepada anak-anak kecil itu kan polos ya Bu Nur, tidak seperti orang-orang dewasa gitu, omongannya, umpatannya kayak gitu. Jadi ini sangat mengganggu sekali bagi saya, karena ada juga orang tua yang lapor sama saya Bu Nur. Jadi kita tujuannya adalah mengini dulu Bu Nur, mengamankan anak ini dulu. Kita beri ini Bu Nur ujangan-ujangan, nasihat-nasihat yang sekiranya itu membuat dia membuat dia lebih ini Bu Nur, lebih tahu nilai dan adab sopan santun dia sebagai seorang anak kecil. Ya, jadi tujuan Bapak nanti supaya si anak ini ibarat dikatakan tuh lebih beradab Pak lah, lebih beradab, punya gitu. akhlak, ya. Kemudian untuk mencapai tujuan ini Pak, pastikan Bapak mengalami hambatan atau gangguan. Nah, apa saja gangguannya dan bagaimana cara Pian menyelesaikannya atau solusinya? Ya Bu Nur, kita sudah Bu Nur, sudah memanggil orang tua. Orang tuanya tuh pedagang Bu Nur. Orang tuanya tuh pedagang. Jadi anaknya ini ada yang bayi juga di rumah. Jadi si A ini tadi di rumah itu sendiri. Jadi orang tuanya pedagang. Jadi dia tuh bergaulnya sama orang dewasa. Jadi kemarin saya manggil berapa kali nggak datang. Terus panggilan yang berapa ya? Ketiga baru beliau datang. Ini hambatannya Bu Nur. Kurangnya kesadaran orang tua, awareness orang tua tuh kurang sekali dalam dengan saya mengkomunikasikan bagaimana anaknya di sekolah. Kalau di rumah dia mungkin dia takut dengan orang tuanya gitu. Ya, kemudian ini kan Bapak tadi kesadaran orang tuanya kan yang menjadi hambatan atau gangguan. Kemudian Bapak memanggil orang tuanya sudah beberapa kali. Kemudian apakah ada rencana Bapak dalam mencapai tujuan ini, apa rencana yang akan Bapak lakukan? Rencananya sih, kalaunya saya manggil orang tua kan saya akan menceritakan kronologis anaknya di kelas dalam suatu pembelajaran itu dia juga sering kan ngolok-ngolok temannya yang saya lepas dari perhatian saya. Jadi ada anak juga yang lapor dan saya lagi menjelaskan itu ada juga yang lepas dari perhatian karena saya saking semangatnya ya Bu Nur mengajar. Jadi nanti ada anak lagi lapor kayak gitu. Jadi itu Bu Nur. Ya, kemudian untuk menjalankan rencana Bapak tadi, mungkin kan ada jangka waktu, ada prioritasnya, jangka waktunya berapa lama. Jadi berapa lama Bapak akan melakukan rencana Bapak tadi, rencana aksi? Saya sih rencananya maunya secepatnya Bu Nur, lebih cepat lebih baik katanya kan kayak gitu sekarang. Jadi saya dalam nggak sampai ini Bu Nur, nggak sampai semesteran ini PTS ini tengah semester sudah kelar, sudah dia stabil ininya kelakuannya yang kurang itu negatif itu saya maunya sebelum tengah semester sudah kelar gitu, sudah bisa saya menetralkan anak ini, tidak lagi membuli temannya, mengumpat kata-kata kotor itu Bu Nur. Iya. Ini Pak Mul, mohon maaf sebelumnya karena waktu kita sudah habis. Jadi ulun akhiri aja coaching kita Pak lah. Terima kasih atas Pak Mul. Ya, terima kasih Bu Nur. Saya sangat lega dan
Saya sangat lega Bu Nur, saya bisa dapat solusi jalan keluarnya dengan Bu Nur sebagai fasilitator, memfasilitasi saya memberikan jalan keluar demi kebaikan anak-anak didik saya di sekolah. Terima kasih Bu Nur, saya merasa lega dan plong, nyaman rasanya sudah bisa mengeluarkan semua unek-unek saya sama Bu Nur. Terima kasih Bu Nur. Oke, sama-sama Pak. Oke, terima kasih Pak Mul, Bu Nura. Tepuk tangan luar biasa Bapak Ibu. Sampai hanyut ya. Waktunya nggak Belum, terasa.